Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Isum Channel. Di video kali ini aku akan mereview tentang atau menjelaskan tentang 6 larangan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk para jamaah haji, agar lebih berhati-hati pada saat melaksanakan ibadah hajinya, agar lebih lancar lagi pelaksanaan ibadah hajinya. Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat kita beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Disimak agar bisa menjadi referensi dan masukan bagi Anda semua yang akan melaksanakan ibadah haji, terutama di tahun 2023 ini. Seperti halnya berada di tanah suci, ada larangan di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi yang seharusnya Muslim ketahui dan patuhi. Mengenai peraturan atau larangan ini penting untuk diketahui, khususnya bagi jamaah haji yang beribadah haji tahun 2023. Jikalau ketahuan melanggar, jemaah bisa mendapatkan peringatan, denda, bahkan ditahan oleh pihak kepolisian lokal. Dan tentunya akan sangat mengganggu khususnya ibadah haji kita. Melansir dari laman Kemenag, Kementerian Agama Republik Indonesia, berikut adalah deretan larangan saat berada di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. 6 larangan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang pertama adalah membentangkan spanduk. Membentangkan spanduk yang umum biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika sedang berangkat ke Tanah Suci bersama tour and travel. Sayangnya, hal itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hal ini berlaku baik di dalam maupun di luar komplek masjid. Jamaah jangan sekali-kali membentangkan spanduk, banner, atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu, sekalipun itu bendera merah putih. Otoritas Saudi melarang keras pengibaran penanda-penanda tersebut. Bahkan jamaah juga dilarang untuk membentangkan bendera merah putih. Begitu dikutip oleh ditulis oleh Kemenag. Oleh karena itu, spanduk seperti KBIH, Biro Perjalanan, dan lainnya sebaiknya tidak dibawa ke dalam masjid jika tidak ingin mendapatkan masalah dengan otoritas keamanan Saudi. Larangan yang kedua adalah mengambil barang temuan di tempat umum. Jemaah haji Indonesia harus berhati-hati serta tidak boleh mengambil barang yang tergeletak di dalam atau sekitar masjid. Meskipun niatnya baik untuk mengamankan barang tersebut, tindakan ini dapat dianggap sebagai pencurian dan sejenisnya. Ratusan CCTV yang terpasang di dalam dan di luar masjid dapat merekam gerakan jemaah yang mencurigakan. Nah, jika menemukan barang berharga yang tercecer atau tergeletak, sebaiknya segera menghubungi petugas terdekat. Petugas tersebut akan mengamankan barang tersebut agar jamaah tetap aman. Larangan yang ketiga nih, bergerombol lebih dari 5 orang. Saudi menerapkan aturan yang ketat bagi jamaah yang terlihat berkerumun dalam jangka waktu lama dengan jumlah lebih dari 5 orang. Jika petugas masjid melihat hal ini, mereka pasti akan mengusir jemaah tersebut atau meminta mereka untuk berjalan keluar. Selain berpotensi menghambat pergerakan orang, kerumunan jemaah juga dapat menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, jika harus bertemu dengan jemaah lainnya, sebaiknya tidak melakukannya di dalam komplek masjid atau dilakukan secara terbatas sambil bergerak. Larangan yang keempat, mengambil video berdurasi lama. Secara umum, otoritas Saudi tidak terlalu membatasi pembuatan rekaman video atau audio. Banyak jemaah yang merekam saat azan berkumandang, melakukan tawaf atau sa'i, tahalul, berdoa di raudhah, dan kegiatan lainnya. Namun, jika pengambilan video dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan statis, biasanya akan menimbulkan kecurigaan, terutama jika menggunakan alat bantu seperti tripod, lampu, mikrofon khusus, kabel audio video, dan sebagainya. Petugas Saudi sering melakukan patroli baik secara langsung maupun melalui CCTV. Jika melanggar aturan, kamera dan perangkat perekam akan ditahan. Bahkan bisa dilakukan penghapusan memori mengenai rekaman yang ada di sekitaran masjid. Larangan yang nomor 5, buang sampah sembarangan. Pengelola masjid sangat memperhatikan kebersihan area sekitar. Oleh karena itu, jamaah haji tidak boleh sembarangan membuang sampah seperti plastik, bekas sandal, botol minuman, bungkus makanan atau yang lainnya. Pihak pengelola sudah menyediakan kotak sampah, bahkan di dalam masjid ada petugas khusus yang membawa plastik besar untuk tempat sampah jamaah. Jika sulit menemukan tempat sampah, sebaiknya jemaah menyimpan botol bekas dan sejenisnya sementara di dalam tas atau dibawa terlebih dahulu. Jika ketahuan sengaja mengotori masjid dan sekitarnya, jamaah akan terekam oleh CCTV.
Tak lama kemudian, pasti askar masjid akan menahan untuk melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Yang nomor 6, larangan yang nomor 6 adalah merokok. Meskipun banyak jemaah Indonesia yang biasanya merokok setelah sholat atau menunggu waktu sholat berikutnya, sebaiknya merokok dilakukan di tempat yang jauh dari kawasan masjid. Jika ketahuan melanggar aturan, jemaah pasti akan diingatkan. Bahkan, jika petugas yang bertindak tegas ditemui, jemaah bisa ditahan dan diproses hukum. Nah, seperti itu teman-teman atau para jemaah yang akan berangkat haji tahun 2023. Semoga video yang saya berikan atau review yang saya berikan tentang 6 larangan yang tidak boleh dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bisa menjadi referensi, sumber masukan, dan bisa menjadi bekal sedikit banyaknya pada saat Anda melaksanakan ibadah haji agar lebih lancar lagi. Semoga videonya bermanfaat. Dukung terus Yusum Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa, mudah-mudahan ibadah hajinya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.